Shalom. Apa kabar semuanya? Baik-baik saudaraku. Amin. Coba lihat kiri kanan. Berikan tatapan yang hangat saudaraku. Nah, saudaraku, berikan tatapan yang hangat. Yang suami istri, coba tatapannya lebih lama 5 second saudaraku. Nanti kelihatan. Gitu ya. Nanti kelihatan gitu. Bagaimana hatinya. Amin. Pagi hari ini saya bersuka cita sekali bisa berada bersama-sama dengan saudara. Sudah cukup lama ya, saya tidak menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, tapi saya bersyukur untuk kesempatan. Thank you Pastor Nick untuk memberikan kesempatan pada saya. And it's a privilege for me to share the word of God in front of my dear pastor, Pastor Sam. He looks so fresh. And he's been to a beautiful place. Saya percaya setiap kita masuk hadirat Tuhan, hati kita akan disegarkan dan dipuaskan. Amin saudaraku. It's just like we are going to the snowy mountain and then we breathe from the top of the mountain saudaraku. Itu udaranya sangat fresh saudaraku ya. Apalagi kalau kita ke New Zealand saudaraku, kita hirup itu saudaraku. Kita tidak bisa beli saudaraku oksigennya itu saudaraku. Tabung oksigennya tidak dijual di mana-mana saudaraku. That's how great is God is. We serve God that is fresh. Amin saudaraku. Bukan hanya Woolworth yang tahu saudaraku, fresh food, fresh people. But we serve God that is fresh. Amin. Mananya selalu setiap pagi. Alkitab katakan bahwa kasih setianya selalu baru setiap pagi. Sebelum koran terbit, kasihnya sudah terbit buat saudara dan saya. Amin saudaraku. Pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul Create Greater Experience in Worship. Greater Experience in Worship. Allah kita itu Allah yang kaya. Kasihnya itu tidak terbatas dan kuasanya selalu tidak habis-habisnya. Siapa yang percaya saudaraku? Amin saudaraku, tadi kita sudah nyanyikan bahwa kasihnya itu seperti dalamnya samudra, tidak terselami saudaraku. Kita pikir kita sudah mencapai dasarnya, tapi tidak sampai ke dasar-dasarnya. How deep is the ocean? How mysterious is the ocean saudaraku? Begitu banyak ikan berupa-rupa yang tidak pernah kita pernah lihat sebelumnya ada di sana. Dan Allah yang besar itu, Dia mau menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Amin saudaraku. Pagi hari ini saudara, saya membawakan pesan yang Tuhan sampaikan dalam hati saya. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kesegaran, membawa kekuatan dan pengharapan bagi saudara yang membutuhkannya. Yang percaya katakan amin. Mari buka Alkitab kita bersama-sama di Mazmur pasal yang ke-42. Ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Daud saudaraku. Kita baca firman Tuhan ini, nanti saya beritakan backgroundnya, oke? Sehari itu kita baca sama-sama supaya saudara bisa aktif dan saya tidak ngomong sendirian di sini. Amin, saudaraku. Saudara juga yang di rumah yang join online, saudara bisa ikut baca sama-sama supaya saudara tidak ketiduran. Dan jangan sambil makan popcorn, saudara, karena ini bukan Hoyts. Ini rumah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara siap? 1, 2, 3. Seperti merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku yang dikasih, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud saudaraku. Dia berkata dia memperumpamakan dirinya seperti rusa yang merindukan air. As the deer pants for water. Tapi kenyataannya kalau saudara selidiki, deer, they don't pants for water. Anjing, they are pants for water. Saudara lihat apa anjing? They pants for water. But you never see deer like that, saudaraku. Karena deer tidak pernah pants for water. Why? Karena deer menerima asupan air 90% dari makanan yang dia makan, saudaraku. Dan deer itu mempunyai kekuatan yang khusus, dia bisa tahan, tidak minum dalam jangka waktu yang lama. Lalu kenapa Daud memperumpamakan dirinya seperti rusa yang merindukan air? Kita perlu tahu Daud ini adalah shepherd boy. Dia seseorang yang setiap harinya berada di hutan, di field saudaraku. Dia mengerti betul perangai daripada binatang itu, termasuk deer ini saudaraku. Pada waktu itu saudaraku, Daud itu dia sedang dikejar-kejar mau dibunuh oleh anaknya Absalom. Absalom mau menggulingkan ayahnya sendiri, bahkan membunuh ayahnya supaya bisa mengambil alih tahta kerajaannya. Dia sangat ketakutan, merasa di-betrayed, merasa broken hearted saudaraku.
Lalu dia menulis, dia mencari Allah seperti rusa merindukan air. Why? Karena deer, they only pants for water when they are being chased by the predator. Waktu dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh predator, mungkin serigala, saudaraku, mungkin macan, saudaraku. Lalu dia akan lari begitu cepat, saudaraku, sampai dia mencapai tempat yang aman. Ketika tempat aman itu, saudaraku, maka dia akan diam. Seperti kita habis lari, kita akan terengah-engah dan akan diam, saudaraku. Diri itu akan diam, dan pada saat itulah dia mencari air. To replenish his strength. Untuk merestore dia punya kekuatan, kesegaran, saudaraku. Dan kalau dia tidak menemukan air dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan besar diri itu akan mati, saudaraku. Setelah kita mendengar kebenaran fakta ini, maka kita akan mengerti betapa desperate-nya Raja Daud mencari hadirat Tuhan pada waktu dia dikejar-kejar mau dibunuh. Saudara yang kasih, di dalam hadirat Tuhan itu selalu ada yang baru. Kita mengikuti Tuhan bukan Tuhan yang selalu sama. He is a moving God. He is greater than we can think of. Kekuatannya itu melebihi apa yang kita bayangkan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mencari Dia, kita akan menemukan hal-hal yang baru kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa, loh Tuhan itu sudah pernah Tuhan. No, He is a fresh God. Amin, saudaraku. Nah, saya rindu, saudaraku, dalam setiap kehidupan saudara sehari-hari, how do you rate your experience with the Lord? Kalau saudara misalnya habis pergi ke suatu tempat, lalu akan saudara ada survei, satisfy, 1, 2, 3, not satisfy, biasa-biasa saja, atau very satisfy. Kalau saya boleh tanyakan pada saat ini, sepanjang minggu ini, how satisfied are you with the presence of the Lord in your life? Saudara rate 1, not satisfied, 2, it doesn't matter, 3, very satisfied. Saudara jawab sendiri, saudaraku. Bagaimana kita experiencing a deeper experience with the Lord, the presence of God. I really believe bahwa orang yang mendekat kepada Allah, dia akan menemukan hal-hal yang daripada Allah. Amin, saudaraku. Hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Nah, saya mau bagikan 3 hal saja secara cepat, saudaraku. Hal yang praktis, bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Sebelum saya bagikan itu, siapa saudara yang rindu, saya mau merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan saya lebih lagi. Siapa yang mau, saudaraku? Amin, saudaraku. 1/3 saja, saudaraku. 2/3 saudara boleh pulang kalau saudara mau. Siapa yang mau rindu, mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, saudaraku? Kita belajar sama-sama. Amin, saudaraku. You can stay. Yang pertama adalah, saudaraku, hal yang pertama kita perlu miliki adalah we have to be thirsty for the presence of God. Katakan sama saya, thirsty. Coba begini, thirsty. Beberapa waktu lalu kita ada maraton Sunday City Surf, saudaraku. Itu maraton 42 kilo, saudaraku. Ada yang pernah lari maraton di sini, saudaraku? Saya pernah, saudaraku. Tapi tidak habis, saudaraku. Panjang sekali. Kalau kita habis lari, saudaraku, lalu di ujung, bayangkan saudara lari, ibaratnya saudara sudah lari ya, 40 kilo, saudaraku. Nah, usah deh saudara lari ke Castle Hill Shopping Center dari sini, saudaraku ya. Kita lari non-stop sampai sana, saudaraku. Ada di garis finish itu ada 2, di meja itu ada 2. Satu ada pizza, satu ada 1 botol air aqua, saudaraku. Kira-kira yang mana yang saudara pilih? Saudara boleh pilih 1 aja, nggak boleh dua-duanya. Kira-kira siapa yang pilih pizza? Tidak ada, saudaraku. Siapa yang pilih air, saudaraku? Pasti pilih air, karena kita haus. Orang haus akan cari minum. Amin. Orang yang haus dia akan mencari. Tapi orang yang tidak haus dia tidak akan mencari. It is very simple analogy, saudaraku. When we are thirst, we are looking for water. When we are hungry, we are looking for food. When we want something, we will look for it. When we lose our children, we will look for it. Amen, saudaraku. Saya cuma punya 1, kalau hilang saya cari, saudaraku. Kalau bagi saudara punya 5, mungkin kalau hilang 1, ntar aja deh. Masih ada 4, saudara. Kita break sebentar. Thirsty for His presence, saudaraku. Daud katakan, as the deer pants for waters. Kehausan kepada Allah akan membuat kita mencari Allah. Saya ulangi. Kehausan kepada Allah akan membuat kita mencari Allah. Itu sudah pasti otomatis.
Tetapi orang yang tidak haus belum tentu mencari Allah. Kita boleh ikut conference saudaraku, mencari Tuhan. Tapi kalau nggak haus saudaraku, kita hanya masuk conference-nya tapi tidak mencari Tuhan. Amin saudaraku. Kita bisa ke gereja, tempat di mana rumah Tuhan. Tapi kalau kita tidak haus, kita tidak ketemu Tuhan. Kita ketemu si Meme, kita ketemu si Cing-Cing, kita ketemu si Budi saudaraku. Amin. Kita ambil bakmi pesanan kita. Kita ambil siomay pesanan kita. Tapi kita nggak ketemu Yesus. Karena kita tidak merindukan Dia. Daud berkata di Mazmur 42, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Saudaraku, dibayangkan bahwa dia seperti digulung-gulung oleh gelombang. Hadirat Allah, kekuatan Allah. Orang yang masuk hadirat Tuhan itu, dia akan dilingkupi seperti masuk ke dalam lautan, saudaraku. Siapa yang suka snorkeling? Saya suka snorkeling, saudaraku. Kalau kita snorkeling atau kita diving, saudaraku, waduh, saudaraku. Itu kita seperti kecil dan kita akan dihanyut di bawah air yang begitu kuat, begitu besar, begitu melimpah saudaraku. Menggulung mengikuti kita saudaraku. Kita tidak sanggup melawannya. Demikianlah hadirat Allah. Ketika hadirat memenuhi kita seperti gelombang, maka kita akan hanyut, kita tidak bisa tahan. Amin saudaraku. God will satisfy your thirst. Amen. God will satisfy your thirst. Bukan hanya Sprite saja yang bisa satisfy your thirst. But God will satisfy your soul. He will reward who seeks Him diligently. Saya rindu saya ingat pada waktu saya masih jauh lebih muda. Waktu saya masih sekolah saudaraku di Indonesia. Waktu saya baru lahir baru. Hati saya itu menggebu-gebu kepada Tuhan saudaraku. Saya cinta habis sama Dia. Saya melakukan pemuritan, saya puasa, saya bangun pagi, saya catat teduh setiap hari, saya bangun jam 5 setiap hari, berlutut, berdoa, mencari Tuhan, saudaraku. Sebelum saya pergi sekolah. Sampai satu kali saya merasa masih tidak puas. Sampai akhirnya saya ambil keputusan saya mau puasa. Selama 1 tahun. Lalu saya nggak ngomong sama ibu saya puasa diam-diam, saya makan malam saja, habis itu saya puasa seharian, tidak makan, tidak minum. Selama 1 tahun, nggak ada yang minta, tidak ada yang ngajarin, itu cuma ide saya yang timbul dari rasa kehausan saya sama Tuhan. Lalu saya lakukan itu saudaraku, mami saya, Fit makan Fit, enggak Mi. Hari kedua, Fit makan Fit, enggak Mi. Lu puasa? Iya puasa Mi, oh oke puasa, oke. Seminggu kemudian nanya, Fit makan Fit, enggak. Loh ini puasa sampai kapan? Setahun Mi, setahun, lu gila. Tersakit, bilang gitu. Enggak Mi, bilang gitu. Jadi saya puasa sudah setahun itu. Dan selama 1 tahun itu saudaraku, saya mengalami banyak hal saudaraku. Banyak hal yang sampai kalau saya lihat ke belakang saudaraku, saya bersyukur ada suatu kedekatan yang tidak bisa saya alami. Ada sesuatu hal yang terbuka buat saya. Ada suatu kepekaan yang saya terima. Ada sesuatu hal Tuhan, God bless me in so many ways. Spiritually, bahkan physically. Oleh karena itu sejak saat itu sampai hari ini, saya itu sehat selalu saudaraku. Beberapa waktu lalu saya mau ke Australia, waktu saya cek health kesehatan saudaraku, itu orang itu bilang, kamu seperti umur 17 tahun katanya. Amin, luar biasa. Saya mau kasih kue aja pada waktu itu saudaraku. Dia bilang, kamu hasilnya sangat baik sekali, puji Tuhan. Saya nggak ngerti, waktu itu belakangan saya mengerti. Mungkin karena Tuhan memberkati saya, karena saya mencari Dia begitu rupa saudaraku. Saya percaya God will reward every single thing that we do for Him. Amin saudaraku, kita nggak perlu pengumuman, kita nggak perlu bikin program saudaraku, hanya engkau kepada Dia. Kita katakan kalau engkau berdoa, masuklah ke pintu kamarmu, maka your Father will see you in the secret place and He will bless you. Amin saudaraku. Satu kali Yesus itu ada di dalam puncak perayaan di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari mana? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus berada dalam puncak perayaan. Kalau bayangkan puncak perayaan, saudaraku, misalnya mungkin hari-hari ini ke puncak perayaan orang Kristen, Natal atau Paskah, saudaraku. Ribuan orang datang berkumpul di Yerusalem, saudaraku. Lalu di tengah-tengah puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berteriak saudaraku. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Saya renungkan firman Tuhan ini saudaraku.
Kenapa Yesus ngomong kayak gitu ya? Lalu saya pengertian bahwa begitu banyak orang merayakan Yesus, tapi hanya sedikit orang yang menginginkan dia. Lalu saya renungkan lagi, bagaimana keadaan tersebut pada hari-hari ini di gereja Tuhan. Apakah sama Tuhan? Banyak orang yang datang beribadah, tapi hanya sedikit yang haus. Saya percaya saudara kelihatan semuanya haus di sini. Amin saudaraku. Marilah kita mencari Tuhan dengan kehausan. We can come to the Lord without thirstiness. But we can come with thirstiness. Kita pasti bertemu dengan dia. Yang percaya katakan amin. We need to cultivate our thirst for him. Harus dilatih saudaraku. Nah saya temukan segini, waktu saya puasa 1 tahun ini saudaraku. Waktu yang lalu itu saya menemukan satu rahasia. Pada waktu saya haus, lalu saya mencari Tuhan, saya ketemu Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, saya makin haus, saudaraku. Saya cari lagi, terus ketemu lagi dia. Saya puas pada waktu dia ketemu, tapi setelah itu saya semakin haus lagi. Lalu saya temukan seperti ini, orang yang haus, dia akan menjadi semakin haus. Tetapi orang yang tidak haus akan Tuhan, dia tidak akan mencari Tuhan dan tidak peduli. Sepertinya biasa-biasa saja. I am okay. Di sini ada hari I am okay, saudaraku. Amin, saudaraku. When we find him, kita akan merasa lebih refresh. We feel renewed, saudaraku, strengthened, bahkan sembuh dari sakit. Berkali-kali saya sembuh sakit karena saya hanya menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Setiap ketemu Tuhan seperti radioterapi. Ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru. Amin saudaraku. Kalau terus berkali-kali saudaraku, habis itu sakit saudaraku. Habis itu virus saudaraku. Amin. Hadirat Tuhan itu, saya sedang melihat hari-hari ini hadirat Tuhan itu dilepaskan kepada jemaat Tuhan yang mencari Tuhan. Hanya orang yang mencari Tuhan yang akan ketemu dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia tidak akan menemukan. Karena Alkitab dengan jelas, orang yang mencari akan menemukan. Orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Kalau nggak pernah ngetuk, siapa yang mau bukakan saudaraku? Orang nggak ada yang ngetuk saudaraku. Yang buka pintu itu orang yang lagi nervous. Dikit-dikit buka pintu, ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya. Orang sedang ketakutan. Tapi orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Waktu tahun-tahun ini saudaraku, tahun ini khususnya, saya banyak pelayanan di gereja-gereja Vietnam saudaraku. Hampir tiap 2 bulan sekarang saya melayani di sana saudaraku. Lalu bulan lalu saya baru melayani satu gereja yang baru saya belum pernah saya datangi. Tempat ini sangat baru, selalu saya diundang untuk hadir. Lalu saya sampaikan firman Tuhan, habis sampaikan firman Tuhan, saya menyembah Tuhan dengan keyboard saudaraku. Waktu saya menyembah dengan keyboard, saya menyembah saja seperti saya biasanya menyembah. And suddenly the presence of God just come and menjamah setiap orang. Lalu waktu saya menyembah itu, Tuhan digerakkan, sebetulnya saya mau sebentar saja, Tuhan gerakkan, kamu doakan mereka. Lalu saya panggil siapa orang mau berdoa, 1, 2, 3, lama-lama akhirnya semuanya maju saudaraku. Semuanya yang berlutut, ada yang menangis terseduh-seduh sampai angka 11 saudaraku, sampai dijamah Tuhan. Lalu setelah selesai, 1 jam lebih itu pelayanan penyembahan saudaraku. Jadi kebaktiannya lebih dari 2 jam saudaraku. Lalu setelah selesai saya makan duduk, lalu ada satu anak muda perempuan, dia cerita kepada saya, pada waktu saya main menyembah Tuhan, dia hanya duduk, dia buka mata dan dia hatinya tidak berdoa. Dia buka mata, lihat kiri kanan, tetapi dia tidak bisa tahan, matanya menangis terus saudaraku. Menangis terus, dijamah Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya, but God is releasing His presence for those who are hunger and thirst, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, di kitab itu sudah disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir, God will pour out His Spirit to His church, to His daughter and His sons. The church need to be prepared to receive the presence of God. We have kita harus belajar menantikan Tuhan, mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, saudaraku, kita tidak akan pernah menemukan Dia. Thirstiness. Bulan depan saya diundang untuk melayani di conference gereja orang Vietnam seluruh Australia, saudaraku. Saya sampai kaget waktu mereka minta.
Setiap tahun mereka bikin, setelah 2 tahun mereka nggak pernah bikin. Waktu mereka bikin, dia undang saya untuk bicara, untuk lead worship. Ada beberapa hamba Tuhan dari Singapura, dari Malaysia akan datang, akan ada di Blue Mountain selama 4 malam, saudaraku. Saya diundang untuk berbicara di sana. Doakan saya supaya kita orang Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. I really believe I've been serving with Pastor Sam for the All Nation Prayer Gathering. I tell you the truth, saudaraku. God this day will pour out His Spirit for those who are seeking and asking for nations. God will give nations. Amin, saudaraku. Sejak dari SMA saya sudah minta nation buat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang perlihatkan kepada saya. I don't do much. I just preach simple message. I just worship God as I do, and He come. Hallelujah. Amin, saudaraku. Thirsty. How many of you are thirsty? Amin, saudaraku. Saudara harus semakin haus dan lapar akan Dia. Hal yang kedua adalah kekudusan, holiness. Holiness itu bukan suatu kata yang klise. Oh, orang Kristen harus holy, harus kudus, saudaraku. Holiness is very practical. Has to be daily life. Holiness is not a verse. Holiness is a way of living. Alkitab katakan di Hebrew pasal 12 ayat 14, without holiness, without holiness, balik lagi. Judulnya, without holiness, no one will see the Lord. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan. You can believe in God without holiness. Saudara bisa percaya kepada Tuhan tanpa kekudusan. But you will never see God without holiness. Saudara tidak akan pernah melihat Allah tanpa kekudusan. Saudara nangkap ini, saudaraku? This is very important. You can believe God tanpa kekudusan. Saudara hidup tanpa kekudusan, hidup seenaknya, you can believe God, yes you can. But you will never see God without holiness. Mazmur 24 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudaraku yang terkasih, orang yang bersih tangan bicara soal our conduct, our behavior, the way we living, the way we speak, the way we treat others, cara kita memperlakukan hal yang orang lain, saudaraku. Murnian hati bicara soal motivasi, agenda, ketulusan, saudaraku. Orang yang tulus itu dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Orang yang tulus itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat sayang dengan orang yang tulus. Say yes when it's true and say no when it's wrong. Kekudusan itu sangat mudah kalau kita cinta Tuhan. Tapi kalau tidak cinta Tuhan itu menjadi suatu beban. Kenapa kita sangat mudah? Karena dengan kekudusanlah kita akan bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Because God, sin and God, they cannot sit together. They cannot have a chat together. If sin sits there, God will never sit there on that chair. If God's there, sin will never be able to sit there. Are you getting this, saudaraku? Jadi biarlah Tuhan yang bertahta dalam tahta hatimu. Maka sin itu akan turun sendiri. Dia akan lengser sendiri. Dia akan turun dengan sendirinya. Karena ada Allah di situ. Pada waktu ada terang, maka gelap itu akan minggat, saudaraku. Worship is not start with a song, but worship start with a repentance. Penyembahan tidak dimulai dengan suatu nyanyian, tapi penyembahan dimulai dengan suatu pertobatan. Amin, saudaraku. Sebelum menyembah mencari Tuhan, saya selalu duduk diam. Lalu saya lihat hati saya, kehidupan saya. Lalu saya bertobat akan dosa-dosa saya. Baru saya masuk hadiratnya, saudaraku. Maka akan dengan cepat kita sampai ke tahta Allah, saudaraku. Repentance is the door into His presence. Saudara bisa masuk ke tempat ini, pasti lewat pintu di sana, saudara. Tidak ada yang lewat atap kan, saudaraku, kecuali saudara Spider-Man. Kita lewat pintu. Dan repentance itu, every time we repent, we are close to God. Amin. Setiap kali kita bertobat, kita dekat dengan Allah. Tinggal satu langkah lagi, kita dekat dengan Allah. Kekudusan itu adalah tempat di mana Allah tinggal. Holiness is God's dwelling place. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhan, saudaraku? Amin, saudaraku. Kalau kita tidak rindu, saya khawatir saudara nggak kerasan di sorga nanti.
Karena di surga nanti for everlasting and everlasting, everlasting, the person that you will see is God and God Himself. Amen. Kalau saudara dari hari ini tidak ingin ketemu Tuhan, jangan-jangan saudara nggak kerasan masuk surga saudara. Saya percaya saudara hidup bertemu dengan Tuhan. Amin saudaraku. Hal yang ketiga, masih bersama dengan saya? Oke. Yang ketiga adalah faith, iman. Iman di dalam mengejar, mencari, in pursuing God, saudaraku. Alkitab katakan Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, without faith, is impossible to please God. Tadi without holiness, is impossible to see God. But without faith, is impossible to please God. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ini is very simple teaching. And it's very simple truth. Without holiness, you will never see God. Without faith, you will never please God. Kalau kita mau bilang, Tuhan aku mau menyenangkan hatimu. It's very easy. Live by faith. Apa sih iman? Iman itu percaya. Trust. Percaya. Walaupun tidak melihat. Percaya walaupun tidak ada dasarnya. Percaya walaupun belum ada buktinya. Percaya. Just believe. Only believe. Nah, saya gambarkan. Faith itu menyenangkan hati Allah. Alkitab katakan, ayat slide berikutnya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling, barang siapa yang mau mencari Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada, saudaraku. Nah, in practical way, ketika kita menyanyi, kita berdoa, saudara kita iman itu kita percaya bahwa Allah itu mendengarkan doa saya. Itu iman. Kalau ketika saudara berdoa lalu bertanya, Tuhan kira-kira dengar gak doa saya ya? Nah itu saudara berdoa tanpa iman. Kalau saudara Tuhan kok belum jawab doa saya ya? Itu berdoa kurang iman. Tapi orang yang beriman, Tuhan aku perlu pertolonganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti menolong. Karena ini sesuai dengan isi hatimu. Aku percaya. Amin. Pertolongannya belum datang, tapi sudah percaya. Itu namanya iman. Dan iman seperti itu menyenangkan Tuhan. Setiap pagi ibu-ibu atau bapak-bapak saya berdoa juga untuk keluarga saya. Serahkan istri, anak, papa mama saya berdoa untuk perlindungan Tuhan. Ketika saya doa untuk perlindungan Tuhan, saya tidak berdoa secara liturgi karena kebiasaan. Saya berdoa dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan mendengar dan Dia akan memberi perlindungan kepada saya. Ketika saya berdoa hujan untuk tidak turun, saya percaya hujan tidak turun. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Ketika saya berdoa orang sakit sembuh dan orang sembuh, itu terjadi saudaraku. Teman saya di sini mana? Pernah sembuhkan Tuhan karena kita berdoa bersama-sama. Ya Ron, sakit pinggangnya sembuh. Seketika itu juga. Banyak orang mengalami mujizat dalam pelayanan saya. Karena saya percaya sungguh ketika saya berdoa, saya tidak berdoa secara formalitas. I mean it what I say and I trust God. Ketika saya datang pagi hari ini, saya datang dengan iman bahwa Tuhan akan menampakkan dirinya kepada saudara saya. Ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, I bring my faith to you all. And I ask for His grace to fulfill it. Saudaraku yang terkasih, Tuhan iman itu hal yang praktis. Ketika kita minta hari yang baik, saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan hari yang baik. Walaupun saudara baru mulai hari itu. Ketika minta penyediaan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menyediakan. Walaupun hutang saya masih banyak, walaupun saya ada keperluan ini dan keperluan itu. Tapi percaya dulu. Amin saudaraku. Maka Dia Allah akan mencukupi dan melipat gandakan apa yang kurang dalam kehidupan kita. Ketika minta tuntunan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti tuntun dengan caranya. Mungkin berbeda dengan pikiran kita, tapi tuntunannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Beberapa bulan lalu kami pergi ke Indonesia, saudaraku. Saya jalan naik Grab. Grab is my best friend di Indonesia, saudaraku. Murah meriah, mantap, saudaraku. Sampai ke tempat, saudaraku. Lalu saya naik Grab, saya balik ke hotel, saudaraku. Ketika balik ke hotel sama papa mama saya rame-rame, saudaraku. Setelah balik saya mau check in hotel, saya ambil dompetnya hilang, tidak ada. Lalu saya ingat cepat pikiran, kemana ya?
Tadi saya baru pegang untuk bayar Grab. Saya masih ingat, wah pasti ketinggalan di mobil. Lalu saya bilang, dompetnya ketinggalan di Grab loh. Lalu bilang kita berdoa. Lalu saya bilang tolong sama ibu resepsionisnya, bisa nggak tolong teleponin Grab? Karena handphone saya itu tidak bisa dipakai untuk telepon, hanya untuk wifi saudaraku. Dia bilang dia telepon, tidak bisa Pak, karena harus ditelepon dengan handphone yang dipakai untuk memesan Grab. Saya berdoa, minta Mika berdoa, Mika suruh Callum berdoa, saudaraku. Kita berdoa, saya berdoa. Gimana caranya saya kotak-kotak handphone saya, lalu saya mulai cari ada pilihan kirim pesan. Saya kirim pesan dengan teks, dompet saya ketinggalan di sini, bagaimana caranya? Tidak sampai 5 menit, dalam waktu 5 menit atau sampai less than 10 minutes, saudaraku. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi, saudaraku? Mobil Grab itu balik kembali, saudaraku. Dia balik kembali. Saya udah gak tahu cara hubungin gimana, saudaraku. Saya berdoa, saudaraku, dengan iman. I don't know how God, but help me Lord. And then within 10 minutes, itu mobil balik kembali ke depan lobi saya, saudaraku. Lalu saya kenali supirnya, saya balik, Mikel langsung datang mobil saya, dia buka pintu, saya tahu dompet itu jatuh di jalan langsung di depan kakinya Mikel, saudaraku. Dompet itu kembali, saudaraku. Saya sudah pikir bahwa dompet saya pasti hilang karena ada di Indonesia, saudaraku. Indonesia itu sangat ajaib, saudaraku ya. Semuanya hilang. Tapi saya punya iman, walaupun mungkin sedikit saya punya iman. Tuhan, tolong Tuhan. I'm desperate, I don't know how. Banyak uangnya, banyak kartunya saya, aduh license saya, saudaraku. Gimana saya kerja? Lalu saya udah bilang, Tuhan tolong. Tuhan mendengar, saudaraku. Amin. Dompet saya kembali ke depan muka saya, saudaraku. Sendiri, dia datang sendiri, saudaraku. Kembali within 10 minutes, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, God is real. Amin. God is alive. God is still working, saudaraku. It doesn't matter what is the condition. Satu pagi, saya cerita lagi, saya banyak sekali kesaksian. Satu pagi Mika cerita dia mau antar Callum ke sekolah. Jarak rumah kami dengan sekolah, dengan mobil itu hanya 2-3 menit, saudaraku. Dia keluar lagi. Dia drive waktu itu, waktu dia keluar drop Callum 3 menit, lalu balik lagi 3 menit dong. Waktu dia kembali muter, kita ada jalan belakang muter itu macet, saudaraku, sehingga tersendat, sehingga mungkin takes about 10 minutes. Waktu dia kembali masuk ke jalan rumah kami, saudaraku, di depan rumah kami itu, waktu itu lagi musim-musimnya flood, berapa waktu lalu, banjir, saudaraku. Itu ada pohon besar itu tumbang menutupi jalan masuk ke jalanan menuju rumah kami. Menutupi jalan, pohon itu besar sekali. That within 10 minutes, pohon itu tumbang, saudaraku. Si Mika baru lewat 3 menit yang lalu, saudaraku. Kalau misalnya Mika itu tidak terhambat macet dan dia kembali dalam waktu 3 menit, kemungkinan besar, saudaraku, bisa tertimpa dengan pohon yang besar itu. Tetapi pada saat itu dia bisa mengalami kemacetan, kembali ke rumah agak terlambat 10 menit dan pohon itu sudah tumbang, saudaraku. Hal-hal seperti ini, saudaraku, bukan dibilang kebetulan. But it is God protection in our life because we pray by faith. Bukan karena kebiasaan. Amin, saudaraku. Saya ajak saudara waktu berdoa itu dengan percaya. Bukan berdoa dengan Tuhan, mudah-mudahan nih Tuhan ya. Tolonglah Tuhan. Bukan gitu, saudaraku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Amin, saudaraku. Kalau ada saudara, sampai situ aja, tangan terlalu panjang ya. Nanti nggak selesai khotbah saya. Percaya aja pokoknya dah. Minta dengan percaya, apa saja yang kau minta, maka Allah akan memberikannya kepada engkau. Kalau saudara ragu dengan mujizat, engkau tidak pernah akan menerima mujizat. Kalau engkau ragu bahwa Allah itu ada, engkau tidak akan pernah melihat dengan Allah. Tapi kalau engkau yakin bahwa Tuhan akan bekerja dengan mujizat, engkau akan melihat mujizat Allah dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan, amin, saudaraku. Faith, iman, saudaraku, adalah confidence kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Saya buka ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal yang ketiga. Sebab Tuhan adalah roh, artinya kita tidak bisa lihat dia. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. There's a sign when the Holy Spirit, the Spirit of God is present. There's a sense of deliverance, a sense of freedom, saudaraku, sense of liberty. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya kita semua, bukan cuma saya, bukan cuma pemimpin, bukan cuma pendeta, tetapi kita semua yang percaya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan, memang sih ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kamu.
Coba lihat kiri kanan. Ya, ada ya? Ada nggak? Coba lihat lagi. Ada, saudaraku, ada. Kalau lihat lebih lama, semakin ada. Amin, saudaraku. Amin. Baru diajarin iman, saudaraku. Aduh. Amin. Lihat kiri kanan, ada cerminan kemuliaan Tuhan di wajahmu, lu sayang. Amin. Karena kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Perhatikan, dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggris dikatakan, that you being transformed into the same image from one degree of glory to another. It means pengalaman kita, the glory of God, our experience in His presence will be greater, greater, greater. New from one glory to another glory. Amen. If there is a people on this earth that are very excited about their life, it should be the children of God. If there is an organization that is very alive in this world, it has to be the church, saudaraku. Because we are connected to the God of the living God. Amen, saudaraku. Bagaimana kita mengalami greater experience in worship, saudaraku? We become more sensitive toward His presence. Kita semakin merasakan kedamaian, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada sense of security, ada kesadaran, akan ada juga broken heart, saudaraku. Kehancuran hati kita, tahu bahwa kita ini orang berdosa, tahu bahwa kita ini lemah. We need Him. Makanya kita hancur hati. Orang katakan orang yang hancur hati itu dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. A broken heart and a contrite spirit, God will never despise them, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, sore hari ini, saudaraku, kebiasaan saudaraku, bertahun-tahun gerejanya dari dulu pagi, saudaraku. Jadi lidahnya sudah pagi terus, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini, maukah saudara merindukan Tuhan lebih lagi? Amin, saudaraku. Kalau engkau pulang dengan kerinduan, kehausan, saya garansi sepanjang minggu yang baru ini akan menjadi minggu yang baru buat saudara bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri.